Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat dimanapun kalian berada. Kembali lagi bertemu bersama saya Merta Panca Diana Kesuma dalam pelajaran geografi kelas 10. Kali ini kita akan membahas materi tentang dasar-dasar penginderaan jauh dan interpretasi citra. Selamat mengikuti. Dasar-dasar penginderaan jauh dan interpretasi citra. Kompetensi dasar dan IPK yaitu memahami pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari, mampu menerapkan interpretasi citra penginderaan jauh, mampu menganalisis hasil citra foto udara, membuat peta tematik wilayah provinsi dan atau salah satu pulau di Indonesia berdasarkan peta rupa bumi, menentukan unsur dan langkah-langkah interpretasi citra. Perhatikan gambar berikut ini. Jika melihat gambar di samping, menurut analisis kalian, objek apa yang terdapat pada gambar? Ya, betul sekali. Berdasarkan asosiasi yang kita lihat, tampilan berikut ini yaitu objeknya adalah sebuah stadion dan permukiman yang padat dengan penduduk. Kita masuk ke yang pertama, penginderaan jauh. Menurut dalam bahasa Inggris, penginderaan jauh juga disebut dengan remote sensing. Kemudian dalam bahasa Prancis disebut teledection, dalam bahasa Jerman Vernerkundung, dan dalam bahasa Rusia disebut distanctionaya. Penginderaan jauh dan interpretasi citra. Gambar berikut adalah penginderaan jauh tipe aerial dan gambar yang satu ini adalah tipe terestrial. Penginderaan jauh sebagai ilmu atau seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah atau gejala melalui analisis data yang diperoleh tanpa kontak langsung terhadap objek. Penginderaan jauh didefinisikan sebagai ilmu dalam mengumpulkan informasi suatu objek tanpa menyentuh atau berkontak fisik langsung dengan objek tersebut. Secara umum, penginderaan jauh berkaitan dengan pengelolaan citra dalam mengetahui atau mengamati suatu fenomena di muka bumi. Satu komponen penginderaan jauh, yang pertama sumber tenaga, atmosfer, sensor, objek, wahana, data, citra, dan pengolahan data. A. Sumber tenaga. Tenaga penginderaan jauh dapat berupa tenaga elektromagnetik dan cahaya buatan. Objek di permukaan bumi dapat dilihat dan direkam sensor dengan adanya tenaga. Sumber tenaga penginderaan jauh dibedakan sebagai berikut. Yang pertama adalah sumber pasif, menggunakan sumber tenaga dari cahaya matahari, dan yang kedua adalah sumber aktif dengan menggunakan sumber tenaga buatan seperti cahaya lampu blitz. Jumlah tenaga yang diterima objek dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama adalah waktu penyinaran. Jumlah energi yang diterima oleh objek pada siang hari saat matahari tegak lurus lebih besar dibandingkan pada saat sore hari saat matahari dalam posisi miring. Semakin banyak energi yang diterima objek, akan semakin cerah warna objek yang dihasilkan. Bentuk permukaan bumi. Bentuk permukaan bumi yang bertopografi halus atau berwarna cerah memantulkan lebih banyak sinar matahari dibandingkan dengan permukaan bumi bertopografi kasar atau berwarna gelap. Kondisi ini menyebabkan daerah bertopografi halus dan cerah terlihat lebih terang dan jelas. Yang terakhir adalah keadaan cuaca. Keadaan cuaca pada saat perekaman memengaruhi kemampuan sumber tenaga dan memantulkan tenaga. Keadaan udara yang berkabut menjadikan hasil penginderaan jauh tidak jelas atau tampak kurang jelas. B. Atmosfer. Lapisan udara
terdiri dari beberapa jenis gas seperti O2, CO2, nitrogen, hidrogen, dan helium. Molekul-molekul gas tersebut dapat menyerap, memantulkan, dan melewatkan radiasi elektromagnetik. Bagian spektrum elektromagnetik di atmosfer yang dapat mencapai bumi disebut jendela atmosfer. Kondisi cuaca berawan menyebabkan sumber tenaga tidak dapat mencapai permukaan bumi. Yang C adalah sensor. Sensor adalah alat yang digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan merekam suatu objek pada daerah jangkauan tertentu. Setiap sensor memiliki kepekaan berbeda-beda terhadap bagian spektrum elektromagnetik. Kemampuan sensor untuk merekam gambar terkecil disebut resolusi spasial. Semakin kecil objek yang dapat direkam oleh sensor, semakin baik kualitas sensor dan resolusi spasial citranya. Berdasarkan sensornya, penginderaan jauh dapat dibedakan menjadi yang pertama, sensor fotografi. Sensor ini merekam objek di permukaan bumi dengan kamera melalui proses kimiawi. Sensor fotografi bekerja pada spektrum tampak mata dan menghasilkan citra foto. Sensor pada pesawat menghasilkan citra foto atau foto udara, dan sensor pada satelit menghasilkan citra satelit atau foto satelit. Yang kedua adalah sensor elektronik. Sensor elektronik atau penyiam bekerja secara elektrik dalam bentuk sinyal melalui sistem scanning. Sensor ini bekerja pada spektrum yang lebih luas daripada spektrum tampak mata seperti spektrum inframerah, gelombang mikro, dan radar. Sensor elektronik menghasilkan citra non-foto. D. Objek. Objek penginderaan jauh adalah benda-benda di permukaan bumi. Penginderaan jauh dapat mengindra objek yang letaknya sulit dijangkau atau berbahaya. Contohnya adalah hutan yang ada di pedalaman dan kawah vulkanik yang sulit untuk dijangkau dapat diindra menggunakan penginderaan jauh. E. Wahana. Wahana adalah kendaraan yang berfungsi untuk menyimpan alat perekam atau membawa sensor. Merekam objek permukaan bisa dilakukan di angkasa dan luar angkasa. Berikut adalah contoh-contoh wahana yang membawa sensor, diantaranya adalah balon udara, pesawat, dan satelit. F. Data. Data penginderaan jauh diperoleh melalui dua cara, yaitu manual dan digital. Cara manual melalui interpretasi secara visual, cara digital dilakukan menggunakan komputer. Foto udara biasanya diinterpretasi secara manual. G. Citra. Citra merupakan gambaran suatu gejala di permukaan bumi sebagai hasil rekaman penginderaan jauh. Dalam penginderaan jauh, citra dibagi dua, yaitu citra foto dan citra non-foto. Ya, berikut adalah gambar dari citra foto dan citra non-foto. H. Pengguna data. Pengguna data penginderaan jauh dapat berupa perorangan, kelompok, atau pemerintah. Keberhasilan pengguna data dalam memahami data penginderaan jauh berhubungan dengan kemampuan pengguna data dalam melakukan interpretasi citra. Gambar skema penginderaan jauh. Ya, berikut Ibu tampilkan gambar skema penginderaan jauh dengan komponen-komponen yang sudah Ibu sebutkan tadi. Matahari sebagai sumber tenaga yang menyinari objek yang ada di permukaan bumi, diantaranya seperti area permukiman, jalan, tanah liat, rumput, air, dan hutan. Sedangkan atmosfer sebagai penyalurnya
Dan apabila keadaan atmosfer berawan, maka sumber tenaga yang sampai di permukaan bumi juga sedikit. Kemudian, dari objek memantulkan sumber tenaga yang disinari oleh matahari tadi dipantulkan ke sensor atau kamera yang berada pada wahana satelit. Jadi sensornya kamera, satelit adalah wahananya, dan kemudian setelah itu sensor memproduksi data. Data dapat juga dihasilkan dari referensi dan data dihasilkan dari hasil foto udara atau penginderaan jauh. Kemudian data tadi dianalisis oleh tim analisis data dan hasilnya digunakan oleh pengguna, dapat berupa perorangan, perusahaan, atau pemerintah. Jenis-jenis citra. Yang pertama adalah citra foto. Citra foto merekam objek secara serentak menggunakan spektrum tampak dan perluasannya. Pemotretan dengan sensor kamera dilakukan pada saat wahana beroperasi dengan mengikuti jalur terbang yang telah ditentukan. Sedangkan citra non-foto adalah gambaran kenampakan muka bumi yang dihasilkan oleh sensor bukan kamera. Citra non-foto diperoleh dari penyiaman atau scanning. Penyiam atau scanner dipasang pada wahana seperti satelit. Jenis-jenis foto udara. A. Foto udara berdasarkan spektrum elektromagnetik. 1. Foto ultraviolet. Foto ultraviolet dibuat menggunakan panjang gelombang 0,3 sampai 0,4 mikrometer. Foto ultraviolet sangat baik digunakan untuk mendeteksi pencemaran air oleh minyak karena pantulan air dan minyak terlihat jelas pada panjang gelombang ini. Kemudian, foto pankromatik hitam putih. Foto pankromatik hitam putih dibuat menggunakan panjang gelombang 0,4 sampai 0,7 mikrometer. Wujud objek pada foto ini tampak seperti wujud aslinya. Vegetasi sulit dibedakan dengan objek lain karena perbedaan nilai pantulannya kecil. Selanjutnya yang ketiga adalah foto pankromatik berwarna. Foto pankromatik berwarna dibuat menggunakan panjang gelombang 0,4 sampai 0,7 mikrometer dan bersifat hampir sama dengan foto udara pankromatik hitam putih. Akan tetapi, pengenalan objek lebih mudah dilakukan pada foto pankromatik berwarna karena warna pada foto mirip warna asli objeknya. Berikut, saya sudah tampilkan contoh gambar foto pankromatik berwarna. Keempat, foto ortokromatik. Foto ortokromatik dibuat menggunakan spektrum tampak dari saluran biru hingga hijau 0,4 sampai 0,56 mikrometer. Pada foto ortokromatik banyak objek terlihat jelas. Foto di bawah ini. Foto ini baik untuk survei vegetasi karena dedaunan hijau tampak kontras dengan objek sekitarnya. Foto inframerah. Foto inframerah mempunyai karakteristik sama dengan foto inframerah hitam putih, akan tetapi pada foto ini vegetasi tampak berwarna merah dan lebih mudah dibedakan dari objek lain di sekitarnya. Foto multispektral. Foto multispektral merupakan foto jamak yang dibuat menggunakan panjang gelombang berbeda-beda. Umumnya, foto multispektral menggunakan 4 saluran yaitu biru, 0,4 sampai 0,5 mikrometer, hijau, 0,5 sampai 0,6 mikrometer, merah 0,6 sampai 0,7 mikrometer, dan inframerah 0,7 sampai 0,9 mikrometer.
Foto udara berdasarkan sumbu kamera. Yang pertama, foto udara vertikal, foto udara condong, dan foto udara sangat condong. Foto udara vertikal. Foto udara vertikal yaitu foto udara yang dibuat dengan kamera tegak lurus atau condong 1 derajat sampai 4 derajat terhadap permukaan bumi. Kemudian foto udara condong. Foto udara condong dibuat dengan posisi kamera menyudut terhadap garis lurus permukaan bumi. Berikut gambar ilustrasi dari foto udara condong. Kemudian yang ketiga adalah foto udara sangat condong, yaitu foto udara yang dibuat dengan posisi kamera menyudut sangat besar hingga tampak cakrawala pada fotonya. Berikut ilustrasi foto udara sangat condong. Citra non-foto. 1. Spektrum elektromagnetik yang digunakan berdasarkan spektrum elektromagnetik. Dalam proses penginderaan jauh, citra non-foto dapat dibedakan ke dalam 2 jenis, yaitu A. Citra inframerah termal, yaitu citra yang dibuat dengan spektrum inframerah termal. Penginderaan pada spektrum ini didasarkan atas perbedaan suhu objek dan daya pancarnya pada suatu citra yang tercermin dari perbedaan rona atau warnanya. B. Citra radar, yaitu citra yang dibuat dengan menggunakan spektrum gelombang mikro. Citra radar merupakan hasil penginderaan dengan sistem aktif, yaitu dengan sumber di luar tenaga matahari atau buatan. C. Citra gelombang mikro dihasilkan dengan sistem pasif, yaitu dengan menggunakan sumber tenaga alamiah, yaitu matahari. 2. Berdasarkan sensor, citra dibedakan menjadi A. Citra tunggal, yaitu citra yang dibuat dengan sensor tunggal yang salurannya lebar, dan B. Citra multispektral, yaitu citra yang dibuat dengan sensor jamak tetapi salurannya sempit. 3. Berdasarkan sarananya, citra dibedakan menjadi 1. Citra dirgantara atau airborne image, yaitu citra yang dibuat dengan wahana yang beroperasi di udara atau dirgantara. Contoh citra inframerah termal, citra radar, dan citra MSS. Citra dirgantara ini jarang sekali digunakan. B. Citra satelit atau satellite image, yaitu citra yang dibuat dari antariksa atau angkasa luar. Citra ini dibedakan lagi berdasarkan penggunaannya, yaitu sebagai berikut. 1. Citra satelit untuk penginderaan planet, misalnya citra satelit Viking Amerika Serikat dan citra satelit Venera dari Rusia. 2. Citra satelit untuk penginderaan cuaca, misalnya NOAA di Amerika Serikat dan citra meteor dari Rusia. 3. Citra satelit untuk penginderaan sumber daya bumi, misalnya citra Landsat Amerika Serikat, citra Soyuz dari Rusia, dan citra SPOT dari Prancis. Kemudian citra satelit untuk penginderaan laut, misalnya citra Seasat Amerika Serikat dan citra MOS Jepang. 3. Langkah-langkah interpretasi citra. Apa itu interpretasi citra? Interpretasi citra adalah kegiatan mengkaji foto udara atau citra yang bertujuan untuk mengidentifikasi objek dan menilai arti pentingnya objek tersebut. Dengan melakukan interpretasi citra, penafsir dapat lebih mudah dalam menganalisis karena telah mengenal kenampakan objek yang tergambar.
Langkah-langkah interpretasi citra. A. Deteksi. Tahapan deteksi adalah kegiatan pengamatan suatu objek dalam hasil rekaman citra. Di tahap inilah ditentukan ada atau tidaknya suatu objek. Misalnya di dalam sungai terdapat objek bukan air. Yang berikutnya adalah identifikasi. Tahapan ini dilakukan untuk mengenali objek yang tergambar pada citra. Objek ini dapat dikenali berdasarkan ciri yang terekam oleh sensor menggunakan alat stereoskop. Contohnya, berdasarkan bentuk, ukuran, dan letaknya, objek bukan air yang terdapat pada sungai terdeteksi sebagai gosong sungai. 1. Ciri spektral. Ciri spektral merupakan ciri yang dihasilkan dari interaksi antara energi elektromagnetik dengan benda. Ciri spektral dan contohnya pada hakikatnya dapat dinyatakan dengan rona atau tingkat kecerahan dan warna-warna yang membentuknya. Rona yaitu tingkat kecerahan atau kegelapan objek pada citra. Warna yaitu wujud yang tampak oleh mata dengan menggunakan spektrum sempit. Contohnya adalah warna putih pada arti air sungai menunjukkan bahwa sungai tersebut dangkal dan keruh. Sedangkan warna gelap menunjukkan bahwa sungai tersebut dalam. Apa itu ciri spasial? Ciri spasial adalah ciri yang berkaitan dengan ruang yang meliputi bentuk, ukuran, bayangan, pola, tekstur, situs, dan asosiasi. Ciri keruangan dapat ditafsirkan atau diterjemahkan sebagai berikut. Yang pertama, bentuk. Bentuk wilayah hutan itu beraturan atau persebarannya tidak teratur. Ukuran secara keseluruhan berbentuk 4 persegi panjang, segitiga, atau belah ketupat. Maka dengan skala dapat dihitung luasnya secara global. Bayangan, lereng curam, landai, sedang, kelebatan hutan dicirikan menurut rona dan warnanya. Pola, areal hutan umumnya berpola tidak beraturan, walaupun tidak beraturan dapat ditafsirkan karena citra foto tersebut merekam kenampakan seperti sungai. Tekstur, masing-masing kenampakan hutan memiliki tekstur yang berbeda-beda. Hutan hujan tropis bertekstur kasar, hutan homogen dan hutan belukar bertekstur sedang. Semak, sabana, dan stepa bertekstur halus. Situs, situs hutan hujan tropis di tanah miring. Situs hutan rawa di daerah berair. Situs hutan bakau di daerah pantai berair payau. Situs sabana, stepa, dan gurun di pedalaman pulau atau benua atau di daerah bayang-bayang hujan. Sedangkan asosiasi menunjukkan keterkaitan antar objek. Sungai berasosiasi dengan jembatan. Setiap jenis hujan mempunyai ciri-ciri tertentu yang khas, sehingga penganalisis memerlukan ketajaman pembacaan yang luas. Tiga, ciri temporal. Jelaskan apa itu ciri temporal. Ciri temporal adalah yang bertalian dengan waktu atau saat perekaman dan umur benda. Waktu, air pada citra foto kenampakannya gelap pada musim kemarau, tetapi cerah pada musim hujan. Bentang pesawahan yang baru ditanam bibit padi kenampakannya gelap pada musim kemarau.
Karena radiasi matahari banyak terserap oleh air sehingga pantulannya kecil. Umur, lereng lembah muda dibedakan dengan lereng lembah tua. C. Analisis. Tahap analisis adalah proses di mana penggabungan tahapan deteksi dan identifikasi. Tahap analisis lebih menekankan pada uraian deskripsi interpretasi citra agar lebih mudah dipresentasikan, maka pada tahap analisis ini biasanya dibuat dalam bentuk peta, tabel, grafik, diagram, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah deduksi. Deduksi adalah pengambilan kesimpulan. Pembahasan hasil yang terdapat pada tahapan deduksi ini terdapat kecenderungan hubungan antara deteksi, identifikasi, dan analisis. Penarikan kesimpulan tidak dapat dilakukan sekali. Perlu pengamatan objek berulang-ulang, identifikasi yang terperinci, dan deskripsi analisis yang baik supaya setelah menyelesaikan tahap deduksi, nantinya pada saat mempresentasikan interpretasi citra mendapatkan hasil yang dianggap baik. Berikut adalah tugas untuk minggu ini, lengkapi penjelasan gambar berikut ini. Dan tugas silahkan dikumpulkan di form yang sudah saya siapkan. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.